Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang dapat meningkatkan keimanan seorang ketika kita melihat perjalanan orang-orang terdahulu, bagaimana mereka diuji, bagaimana mereka diberikan ujian oleh Allah Ta'ala dengan orang-orang yang buruk, yang dengannya akan terpilih mana orang yang bersungguh-sungguh, mana orang yang tidak bersungguh-sungguh, mana orang yang imannya benar-benar dan mana yang tidak. Demikian pula dalam kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di awal dakwah beliau, orang-orang sedikit yang beriman, dan orang-orang yang beriman ini pun dimusuhi oleh kebanyakan orang. Inilah bukti bahwasanya seseorang yang membawa kebenaran belum tentu disetujui. Orang membawa yang hak, yang benar, belum tentu tidak diganggu. Rasulullah SAW yang beliau bawa adalah hak. Orang-orang kafir Quraisy pun mengakui. Hatta Abu Thalib, paman beliau, mengakui apa yang dibawa Nabi Muhammad adalah benar. Ya. Akan tetapi tidak semuanya menerimanya. Inilah bukti dari zaman dahulu sampai hari kiamat nanti, pasti ada musuh-musuh dalam dakwah, pasti ada musuh-musuh dalam dakwah. Ketika seorang menyampaikan hal yang baik, belum tentu semuanya menerima. Akan tapi akan senantiasa ada, kata Rasulullah SAW, orang yang dia itu menampakkan kebenaran. Rasulullah menyebutkan, la yazalu min ta'if min ummati, la yazalu min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada pada umatku, kata Rasulullah SAW, yang mereka ini menampakkan kebenaran. Jadi akan selalu ada begitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang menampakkan kebenaran tadi. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan jadi Rasulullah SAW, orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Orang yang dirindukan Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang beriman kepada beliau, mengenal beliau tapi nggak pernah bertemu dengan beliau. Dan orang ini adalah yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Betapa bahagianya orang yang
dirindukan oleh Rasulullah SAW. Baik, pada kesempatan yang lalu kita sudah menyinggung bagaimana orang-orang yang tegar di dalam siksaan, begitu ya. Contohnya siapa kemarin? Bilal bin Rabah yang dihajar habis-habisan oleh majikannya. Siapa namanya majikannya? Umayyah bin Khalaf. Masya Allah, alhamdulillah. Umayyah bin Khalaf, alhamdulillah, masih ingat ya, luar biasa. Disiksa dan memang sengaja tidak langsung dibunuh, gitu ya. Pengennya Umayyah bin Khalaf ini dia menang melawan Bilal karena dia dipaksa untuk menghormati berhala, menghormati Lata, Uzza. Tapi yang disampaikan Bilal apa? Ahad. Ahad. Ini ucapan yang luar biasa, menunjukkan ketegarannya Bilal. Bukan yang dikatakan Allahu Akbar, bukan yang dikatakan yang lainnya, tapi yang dikatakan adalah Ahad. Kenapa demikian? Karena yang ada saat itu orang-orang kafir Quraisy ini punya ilah banyak, punya sesembahan-sesembahan banyak, punya Tuhan-Tuhan yang banyak. Makanya yang diucapkan adalah Ahad. Ahad ini luar biasa, tidak gentar sedikit pun, walaupun disiksa sedemikian luar biasa, ditarik lehernya, ditaruh di tempat yang panas, dipanggang di tempat yang terik matahari, pernah juga dikasih batu di atasnya, tapi nggak bergeming sama sekali. Demikian pula siapa lagi kemarin contohnya yang disiksa? Siapa? Ammar bin Yasir. Yasirnya sendiri, kemudian istrinya, anaknya juga, ini disiksa, Masya Allah. Jadi inilah yang mereka perbuat. Mereka menganggap bahwasanya Nabi Muhammad mendakwakan sesuatu yang merusak, begitu ya, yang nggak baik, begitu. Kenapa demikian? Karena nggak sesuai dengan apa yang dibawa oleh nenek moyangnya sebelumnya. Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, sedangkan Rasulullah menyatakan menyembah hanya pada satu Tuhan saja. Kemudian ada sebagian saudaranya masuk Islam, sebagian yang lain tidak. Akhirnya terjadi perpecahan. Orang-orang kafir didakwahi, dinasihati. Namanya orang nasihati, rasanya nggak enak begitu. Apalagi Nabi Muhammad ibaratnya orang baru, begitu ibaratnya, baru masuk dalam kancah begitu. Lah sepuh-sepuhnya nggak semuanya bisa menerima, ketua-ketua kabilahnya nggak bisa menerima, begitu. Akan tapi ketika itu Rasulullah belum dimusuhi awal-awalnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah orangnya terpandang, akhlaknya baik, mulia, termasuk nasabnya juga nasab yang paling mulia, begitu. Juga dikuatkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi awalnya Rasulullah nggak diganggu. Yang diganggu siapa? Orang-orang yang mau masuk Islam. Kalau dia budak dihajar, dihabisi, pokoknya disiksa, begitu ya. Kalau orang terpandang, dia dengan ucapan macam-macam, begitu. Nah, tapi karena lambat laun terus demikian, Rasulullah nggak berhenti, sahabat juga nggak berkeming untuk memegang agama Islam. Akhirnya Rasulullah pun juga diserang. Rasulullah yang demikian pun juga diserang. Di antara kisahnya, ketika Nabi sujud di makam Ibrahim, maka ada yang membawa
kotoran atau apa namanya ditaruh di atas pundaknya ketika Rasulullah bersujud. Masya Allah, Rasul bersujud di depan Ka'bah. Kalau kita alhamdulillah belum pernah ada ya yang ketika kita sholat kemudian ada yang ganggu sedemikian. Ini juga termasuk dari nikmat begitu ya. Nikmat kita sholat, kita membaca Quran, nggak ada yang ganggu begitu ya. Kalau kisahnya Mu'ad bin Jabal deh, kan Mu'ad. Siapa yang lupa namanya? Yang ketika yang berani membaca Al-Quran terang-terangan di hadapan Ka'bah itu, sampai dia itu dipukuli babak belur begitu, tapi nggak takut sama sekali. Inilah mereka. Sampai akhirnya Rasulullah ini nggak mengangkat kepalanya hingga anak yang masih kecil ketika itu yang bernama Fatimah bersihkan, ngambilin, baru Rasulullah angkat kepalanya dari sujudnya. Ini luar biasa. Kemudian kisahnya Ummu Jamil, atau Ummu Jamil ini yang dimaksud di sini adalah Ummu Jamil istrinya Abu Lahab. Dia suatu ketika menghadang Rasulullah SAW. Dia bawa batu mau dilemparkan pada Rasulullah SAW. Tatkala Abu Bakar lewat bersama Rasulullah, maka Ummu Jamil ini bertanya sama Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, mana temanmu?" Gitu. Katanya dia telah menyindir saya begitu. Saya akan lemparkan batu ini di hadapannya begitu. Padahal di situ ada Rasulullah. Jadi Ummu Jamil ini tidak bisa melihat Rasulullah SAW, padahal Abu Bakar melihat bersama Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar mengatakan ketika setelah selesai, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihatnya dan dia melihat engkau?" Heran Abu Bakar. Kemudian Rasul menyebutkan dia dihalangi begitu, artinya ditutupi sehingga dia nggak bisa melihat Rasulullah. Padahal di situ ada Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar, tapi ternyata Ummu Jamil ini nggak lihat Rasulullah SAW. Gitu. Kisah yang lain yaitu kisahnya Umayyah bin Khalaf. Dia meludahi Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi yang mulia pun diludahi oleh orang, gitu ya. Kenapa? Karena tadi mendakwahkan agama Islam ini. Tidak luput Abu Bakar juga disiksa. Ya, Abu Bakar juga pernah disiksa. Ketika Abu Bakar sholat, kemudian datangnya oleh beberapa orang, dipukuli, mukanya sampai berdarah-darah begitu ya, sampai gojros kabeh begitu, sampai katanya itu hidungnya mana itu berarti nggak kelihatan, nggak jelas begitu, karena dipukuli sama orang-orang kafir Quraisy. Abu Bakar, bayangkan, orang yang mulia juga. Maka ketika Abu Bakar ini pulang karena sudah seperti itu, nggak bisa apa-apa, kemudian dia ketemu sama ibunya. Ketika dia suman, apa yang ditanyakan? Bagaimana kabarnya Rasulullah? Bayangkan ya, luar biasa. Yang ditanyakan bukan apa-apa, tapi bagaimana Rasulullah gitu. Inilah luar biasanya. Kemudian ibunya yang bernama Ummu Khair, saya nggak tahu begitu, karena ketika itu Ummu Khair ini belum masuk Islam. Akhirnya dia bilang, "Temuilah Ummu Jamil bin Khattab,
saudaranya Umar bin Khattab yang ketika itu sudah masuk Islam. Maka pergilah ibunya Abu Bakar ini mencari info Rasulullah SAW bagaimana keadaannya, menemui Ummu Khair, Ummu Jamil. Nah, kemudian ditanya, bagaimana Rasulullah, bagaimana Muhammad begitu? Saya nggak tahu Muhammad. Anak saya begini-begini Abu Bakar, saya nggak kenal Abu Bakar begitu. Padahal ketika itu Ummu Jamil yang Ibnul Khattab ini, Bintul Khattab ya, itu sudah masuk Islam. Dia sengaja menyembunyikan keadaannya, keimanannya. Kenapa? Karena waspada, karena Ummu Khair ini belum masuk Islam. Jangan-jangan nanti jadi mata-mata orang Quraisy, malah repot nanti ketahuan Rasulullah SAW di mana. Akhirnya coba ke rumah, akhirnya Ummu Khair ini sama Ummu Jamil ke rumahnya Abu Bakar, lihat seperti itu, sampai dia itu menjerit begitu, karena tahu berarti benar-benar kondisinya Abu Bakar seperti itu. Kemudian sampai mendoakan melaknat orang-orang yang memukuli Abu Bakar. Kemudian setelah itu dia menceritakan Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja, alhamdulillah begitu. Nah, di sini ada hikmah dalam kisahnya Abu Bakar ini. Ternyata ini menunjukkan bahwasanya imannya Abu Bakar itu luar biasa begitu kan. Ketika kondisi seperti itu, ketika kondisi sudah ibaratnya nggak bisa apa-apa, dia bilang saya nggak mau minum sebelum saya ketemu Rasulullah SAW. Ini menunjukkan imannya yang luar biasa. Dan inilah mereka para sahabat, memang orang-orang yang terdepan dalam keimanan. Kemudian ini juga menunjukkan besarnya cinta Abu Bakar kepada Rasulullah. Jadi kalau orang itu sudah cinta, yang dipikirkan itu adalah orang yang dicintai begitu. Nggak mikir dirinya soal gitu ya, mikirlah kekasihnya begitu. Inilah Abu Bakar hasilnya. Nggak mikir saya gimana, Rasulullah bagaimana. Demikian pula ketika Rasulullah pulang dari perang gitu kan, perang. Ketika ada seorang wanita, dia mengirimkan untuk berjihad suaminya, anaknya sama ayahnya kalau nggak salah ya. Dan ketiga-tiganya meninggal dunia. Ketika sampai rombongan kembali ke Madinah, bagaimana kabar Rasulullah SAW? Padahal dia tahu suamimu meninggal, anak laki-laki meninggal, ayahmu meninggal. Yang ditanyakan siapa? Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Ini luar biasa. Yang ditanyakan bukan suamiku meninggal ya, anakku meninggal ya, kemudian saya bersedih. Tidak begitu. Ini luar biasa. Tapi yang ditanyakan adalah Rasulullah SAW. Ini cintanya kepada cintanya para sahabat, para sahabiyah kepada beliau. Kemudian dari kisah Abu Bakar ini juga ada hikmah tentang antisipasi Ummu Jamil. Jadi Ummu Jamil ini nggak langsung ngasih tahu gimana kata Rasulullah, kemudian dia nggak langsung bilang, karena Ummu Jamil tahu bahwasanya ibunya Abu Bakar itu belum masuk Islam begitu. Dari sini juga ada hikmah, ternyata ketika seperti itu akhirnya Ummu Khair pun masuk Islam, ibunya Abu Bakar akhirnya pun masuk Islam. Insyaallah ada hikmah di balik musibah gitu ya. Ini. Jadi ini sekilas tentang bagaimana orang-orang itu berusaha menahan dakwah Rasulullah SAW. Kemudian itu juga belum berhasil, belum menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Akhirnya utusan Quraisy menghadap Abu Thalib. Orang-orang Quraisy menghadap Abu Thalib, karena Abu Thalib orang yang terpandang dan yang melindungi Rasulullah SAW.
Ibnu Ishaq mengatakan sekelompok tokoh bangsawan kaum Quraisy menghadap Abu Thalib lalu berkata kepadanya, wahai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu telah mencaci Tuhan-Tuhan kita. Dikatanya, wahai Abu Thalib, ponakanmu kuwi lho Muhammad katanya mencela Tuhan-Tuhan kita, begitu. Karena dalam Islam Rabb itu hanya ada satu, dan itulah yang benar, begitu. Makanya dalam Indonesia pun juga, kalau di Pancasila itu sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya Maha Esa? Berarti Tuhannya hanya satu, begitu kan? Iya. Nah ini memang Masya Allah begitu ya. Karena di antara pendiri-pendiri bangsa itu adalah orang-orang yang Islamnya juga kuat. Dari para santri juga ikut berperang zaman dulu melawan penjajah, begitu. Menganggap kita menyimpang dan menganggap nenek moyang kita sesat, ya marah, gitu ya. Tapi itulah kebenaran, tetap harus kita sampaikan walaupun itu adalah hal yang pahit, begitu. Kebenaran itu harus kita sampaikan meskipun itu nanti akan dilawan, akan dimusuhi, begitu kan. Rasulullah ketika sudah Allah perintahkan untuk mendakwahkan agama yang hak ini, Rasulullah sudah nggak mikir, ibaratnya begitu ya. Nanti pasti akan dimusuhi. Bagaimana ketika dia bertemu dengan Waraqah, ya kan? Nanti kamu akan diusir, kamu akan dimusuhi. Iya benar. Dan ternyata benar terjadi sekarang, maksud zaman ini, ya Rasulullah dimusuhi sama kaumnya, begitu. Orang-orang akan memusuhi Rasulullah SAW. Yang dibawa adalah hal yang benar, begitu. Karenanya engkau hanya punya dua alternatif, mencegahnya atau membiarkan kami dan dia menyelesaikan urusan ini. Sesungguhnya kondisimu adalah sama seperti kami, tidak sependapat dengannya. Oleh karena itu kami berharap dapat mengandalkanmu dalam menghentikannya. Jadi ini negosiasi sama Abu Thalib. Ya udah, Abu Thalib akhirnya menyampaikan dengan jawaban yang halus dan baik, sehingga akhirnya mereka pun undur diri, begitu ya. Tapi Abu Thalib belum langsung menyampaikan pada Rasulullah SAW. Artinya kayak ditampung dulu, begitu ya. Karena memang aslinya dia itu juga membela keponakannya. Akhirnya sampai kaum Quraisy mengultimatum Abu Thalib. Mereka mengatakan, wahai Abu Thalib, sesungguhnya usia kebangsawanan dan kedudukanmu bernilai di sisi kami, dan sesungguhnya pula kami telah memintamu menghentikan pola keponakanmu itu, namun kau tidak mengindahkannya. Iya, tadi memang Abu Thalib nggak langsung melarang Rasulullah SAW. Demi Allah, sungguhnya kami tidak sabar lagi atas perbuatannya, mencela nenek moyang kami, menganggap kami sesat dan mencemooh Tuhan-Tuhan kami, kecuali jika engkau mencegahnya sendiri atau kami yang akan membuat perhitungan dengannya dan denganmu sekaligus. Setelah itu kita lihat siapa di antara dua pihak ini yang akan binasa. Terus entek kesabarannya, gitu ya. Orang-orang Quraisy sudah pol-polan, ya. Sudah negosiasi, sudah menghadangi, sudah nyiksa, nggak berhasil juga. Udah ini sampai Abu Thalib di ultimatum. Sampai akhirnya Abu Thalib pun menyampaikan pada Rasulullah SAW, wahai keponakanku, sesungguhnya kaum telah mendatangiku dan mengatakan ini dan itu kepadaku, maka kasihanilah aku dan dirimu juga. Janganlah engkau membebaniku dengan sesuatu yang tak mampu aku lakukan. Abu Thalib merasa berat sebenarnya. Abu Thalib merasa berat. Di sisi lain dia pengen menolong, melindungi keponakannya. Di sisi lain kaumnya ini karena beliau adalah bangsawan, ojo-ojoi, bahkan ultimatum begitu. Wes nek ra iso ngurus dhewe, tak urusane bareng. Karena sudah habis kesabarannya. Maka Rasulullah menyebutkan
wahai pamanku, demi Allah, andai kata mereka meletakkan mata di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya. Masya Allah. Jadi jawaban Rasulullah luar biasa bijaksana ya. Dan ini menunjukkan dakwah ini memang harus dibawa begitu, harus ada orang yang berdakwah begitu, harus ada orang yang menyampaikan. Dan Rasulullah mendapatkan beban amanah ini untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan alhamdulillah melalui Rasulullah SAW, melalui lisan beliau kita mendapatkan hidayah begitu kan. Inilah karunia dari Allah Ta'ala kepada kita. Bagaimana seandainya kalau kita lahir sebelum Rasulullah, nggak ada tahu apa-apa, nggak pernah dapat informasi kita dari Rasulullah SAW, tentu kita akan tersesat begitu kan. Melalui beliau lah kita mendapatkan hidayah, merasakan betapa nikmatnya agama ini. Beliau Rasulullah SAW mengungkapkannya dengan belian air mata dan terseduh, lalu berdiri dan meninggalkan pamannya. Namun pamannya memanggilnya, dan tatkala beliau menghampirinya, dia berkata kepadanya perkataan Abu Thalib, pergilah wahai keponakanku, katakanlah apa yang kau suka. Demi Allah, sekali-kali aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada siapapun. Abu Thalib sudah berazam akan membela Rasulullah SAW. Ini kemudian beliau pun merangkai beberapa untayan bait puisi yang artinya, demi Allah, mereka semua tidak akan dapat menjamahmu hingga aku mati berkubang tanah. Sampaikanlah dengan tugas urusanmu, tiada celah bagimu, karenanya bergembiralah kamu dan bersukacitalah. Ini menunjukkan dukungan full Abu Thalib katanya untuk Rasulullah SAW. Karena awalnya Rasulullah agak ragu atau mengira bahwasanya nanti gimana begitu. Ketika tadi disampaikan dari orang-orang kafir Quraisy melalui pamannya begini begitu, dikiranya pamannya sudah, nah udahlah berarti selesai begitu. Urusan dewi begitu begitu. Aku sudah nggak bisa lagi begitu. Tapi ternyata tidak. Abu Thalib membela dakwah Rasulullah SAW. Kaum Quraisy kembali menghadap Abu Thalib lagi. Tatkala kaum Quraisy melihat Rasulullah masih terus melakukan aktivitasnya, berdakwah, sholat, baca Quran, karena tidak semua berani terang-terangan ya, maksudnya menampakkan keislamannya. Dan Rasulullah sering ke Masjidil Haram, dan Masjidil Haram itu tempat tongkrongan begitu ya, orang-orang kafir Quraisy begitu ya. Itu karena memang ada berhala-berhala juga ya, jadi memang tempatnya di situ. Nah, ketika Rasulullah situ ya tamu kan begitu kan, tamu mereka. Kok masih begini-begini terus begitu? Maka tahulah mereka bahwa Abu Thalib tak berkeinginan untuk menghentikan pembelaannya pada Rasulullah, dan hatinya telah bulat untuk memisahkan diri dan memusuhi mereka. Maka sebagai upaya untuk membujuknya, mereka membawa Imarah bin Al-Walid ibn Al-Mughirah ke hadapannya seraya berujar, wahai Abu Thalib, sesungguhnya ini ada seorang pemuda yang paling gagah dan tampan di hadapan orang Quraisy. Jadi negosiasi lagi ya. Orang Quraisy membawa seorang pemuda, yaitu Imarah bin Al-Walid bin Mughirah, pemuda yang gagah, dibawa ke Abu Thalib. Ambillah dia, dan engkau boleh menjadi penanggung jawab dan pembelanya. Jadikanlah dia sebagai anakmu, maka dia jadi milikmu. Lalu serahkan kepada kami keponakanmu. Mau
tuker di barter ya. Rasulullah Muhammad bawa sini, tak ganti ini, ganteng gagah begitu ya. Yang mana Rasulullah telah merinci agamamu dan agama nenek moyangmu itu, mencerai-beraikan persatuan kaummu dan menganggap sesat mereka agar kami bunuh. Apa kira-kira jawaban Abu Thalib? Mau nggak kira-kira? Ya. Ada menjawab Abu Thalib. Demi Allah, sungguh tawaran kalian tersebut sesuatu yang murahan. Murahan kata Abu Thalib. Apakah kalian ingin memberikan kepadaku anak kalian ini agar aku beri makan, dan demi kalian sementara aku memberikan anakku pada kalian bunuh? Benar juga ya logika ya. Masa aku kasihkan anakku untuk dibunuh, anakmu tak kasih makan, kan aneh begitu. Inilah apa namanya ucapan Abu Thalib. Al-Mut'im bin Adi bin Naufal mengatakan, demi Allah wahai Abu Thalib, kaummu telah berbuat adil terhadapmu dan berupaya untuk membebaskanmu dari hal yang tidak engkau sukai. Jadi masih bersonegasi terus begitu ya, untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Tapi tetap nggak mau, gagal juga perundingannya, tidak berhasil membujuk Abu Thalib. Kemudian di antara gangguan-gangguan dalam Rasulullah SAW tadi sudah disebutkan, baik dengan ucapan-ucapan yang buruk, dengan gelar-gelar yang buruk, maupun dengan perbuatan. Bahkan kisahnya Abu Jahal, beliau pernah mengatakan akan menginjak-injak kepala Rasulullah SAW kalau dia bersujud, maksudnya begitu ya, ketika ini mau diinjak-injak. Abu Jahal bilang begitu. Maka tatkala Rasul datang, kemudian Abu Jahal tahu, maka Abu Jahal ini mendekat Rasulullah SAW. Ketika mau diinjak-injak kepala Rasulullah, tiba-tiba dia mundur sambil menggerakkan tangannya begitu, kayak apa ya, kayak ada sesuatu begitu. Maka teman-temannya pada heran, kenapa Abu Jahal begitu? Katanya mau injak-injak kepala Rasulullah Muhammad begitu ya, malah dia mundur dan nggak jadi, kenapa begitu? Maka dikisahkan bahwasanya ketika itu ada malaikat Jibril yang menghalangi melindungi Rasulullah SAW. Maka katanya Abu Jahal, aku melihat api dan sayap-sayap menghalangiku begitu. Disebutkan dalam hadis Bukhari kalau nggak salah gitu ya. Maka kalau dia maksa, kata Rasulullah SAW, maka dia akan potong-potong sama malaikat Jibril begitu. Jadi dijaga oleh Allah Ta'ala melalui malaikat ini. Inilah terus berbagai macam begitu ya, berbagai macam upaya untuk menghalangi dakwah begitu ya. Upaya untuk menghalangi dakwah. Kemudian selanjutnya aktivitas di Darul Arqam. Darul Arqam itu sebenarnya adalah dar itu artinya rumah, Arqam berarti rumahnya Arqam. Karena ada sahabat namanya Arqam bin Nabil Arqam. Jadi Rasulullah berdakwah itu tidak langsung buat halaqah di Masjid Haram gitu, enggak. Tapi beliau mengambil tempat di tempatnya rumahnya Arqam ini. Untuk apa? Untuk menjelaskan tentang agama ini kepada para sahabat, menyampaikan mana yang benar, mana yang salah, menyampaikan Al-Quran, ajari Al-Quran, menyampaikan tentang surga dan neraka begitu ya.
ini dilakukan Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya sahabat ini mendapatkan ilmu dan pelajaran ya. Karena kalau sampaikan terang-terangan ditentang, ya sudah, istilahnya apa kemarin itu, bubar lah begitu ya dakwahnya. Jadi punya strategi begitu. Kadang ada kalanya memang dakwah itu harus sembunyi-sembunyi. Ketika ada mawani atau hal-hal yang menghalangi untuk disampaikan secara terang-terangan. Adapun kalau zaman sekarang maka nggak ada lagi halang-halangan itu. Apakah kalau kita menyampaikan kebenaran kemudian orang-orang mukuli kita, kemudian selesailah dakwah Islam? Tidak kan? Maka sebaiknya menyampaikan secara terang-terangan. Inilah Masya Allah ya, Masya Allah, kajian-kajian seperti ini itu siapapun boleh masuk gitu ya. Tidak apa namanya, eksklusif begitu. Nah kalau eksklusif ini yang perlu dipertanyakan, kenapa kalau eksklusif? Nah, karena disampaikan, karena sudah tidak ada lagi penghalang-penghalangnya tadi. Disampaikan secara terang-terangan begitu, disampaikan secara ini. Nah, zaman Rasulullah memang disampaikan secara terorganisir seperti itu. Kenapa? Karena memang kondisi begitu. Kalau seandainya Rasulullah SAW menyampaikan baru alhamdulillah, kamu main bubar, gimana bisa mendapatkan ilmu sahabat? Mau mengadakan lagi, datang lagi, ya nggak selesai. Akhirnya hanya ada bentrok terus begitu kan. Makanya Rasulullah mengambil tempat tadi, tempatnya Arqam. Supaya apa? Supaya tadi ada pelajaran gitu ya di apa namanya sahabat melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penindasan, upaya-upaya mereka ini Masya Allah luar biasa demikian. Akhirnya sebagian diperintahkan untuk berhijrah, sebagian sahabat diperintahkan untuk berhijrah. Jadi hijrah itu ada berapa kali? Ada 3 kali. Yang pertama hijrah ke Habasyah itu di Ethiopia, berarti di daerah Afrika, berarti nyebrang gitu ya. Hijrah yang kedua ke Habasyah lagi. Jadi ke Habasyah ini hijrah 2 kali. Kemudian yang ketiga ke Yathrib ketika itu, yang sekarang menjadi Madinah namanya. Kenapa kok milih Habasyah? Karena di sana yang memimpin adalah orang Nasrani yang apa namanya, ada mirip-miripnya begitu ya, bisa dimintain perlindungan begitu. Artinya orang Nasrani itu menyembah Allah lah ya. Tapi kalau orang kafir Quraisy diajak bertauhid, sudah nggak mau gitu. Ini apa-apaan begitu ya. Ini nggak boleh nyembah, itu nggak boleh kayak gitu kan. Nah ini sama kayak sebaliknya orang sekarang ya. Ini masa kayak gitu nggak boleh, ini nggak boleh. Berbuat ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sebenarnya banyak hal yang diperbolehkan sebenarnya kan. Tapi itu hanya untuk apa ya istilahnya ya? Untuk membela diri begitu ya. Seolah kayak nggak mau menerima dulu lah begitu. Masa apa namanya, riba nggak boleh, apa namanya, pacaran nggak boleh ini. Jadi kayak susah banget begitu, repot banget begitu. Nah inilah kadang-kadang yang terjadi kan hujah begitu. Nah mereka juga begitu. Ini nggak boleh begitu. Pada mulanya tidak seberapa, namun beberapa hari terus begitu penindasan ini terus berjalan gitu ya, hingga akhirnya di pertengahan tahun ke-5 kenabian, jadi sudah 5 tahun masih juga disiksa. Seolah bukan sehari 2 hari ya, bayangkan ya, membawa agamanya, meyakini agamanya yang baru itu harus mempertahankan sedemikian lama, itu pun masih belum tenang.
sholat nggak tenang, baca Quran nggak tenang, begitu kan? Haji nggak tenang, belajar nggak tenang. Ini mereka begitu ya. Sehingga seakan tidak ada tempat lagi bagi mereka di Mekah dan memotivasi mereka untuk memikirkan cara meloloskan diri dari siksaan tersebut. Iya begitu ya. Dalam kondisi seperti itu turunlah surat Az-Zumar yang mengisyaratkan perlunya berhijrah dan memberitahukan bahwa bumi Allah tidaklah sempit. Allah menyebutkan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Jadi kalau orang baik dapatnya kebaikan. Itu rumus. Bagaimana kalau seandainya ada orang baik tapi kok selalu kalah-kalahan? Selalu bully misalnya begitu. Gimana ini kira-kira? Iya, pasti ada hikmahnya ya. Bisa jadi akan berikan kebaikan nanti ketika dia di akhirat begitu ya. Kalau dia sabar. Wardullahi wasi'an, bumi Allah itu luas begitu ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Masyaallah, dalam akhir ayat ini juga luar biasa ya. Sungguhnya orang yang sabar itu dapat pahala tanpa batas. Jadi sebenarnya kalau sabar juga nggak masalah begitu ya. Mau berhijrah, karena ini belum perintah berhijrah, hanya ada opsi begitu ya. Bumi Allah itu luas begitu. Kalau kamu di sini sempit susah, boleh pindah ke sana. Begitu. Tapi di akhir ayat Allah menyebutkan orang yang sabar pahalanya itu tanpa batas. Masya Allah. Inilah luar biasa Al-Quran begitu ya. Kata-katanya itu Masya Allah. Makanya orang-orang kafir Quraisy pun ketika mendengar ya tercengang-cengang begitu. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pun pernah bersujud ketika Rasulullah membaca surat An-Najm gitu ya. Enggak hanya Rasulullah dan sahabat, orang-orang kafir Quraisy pun ketika di akhir ayat itu fasjudu lillahi wa'budu, maka semuanya bersujud. Nah ini menunjukkan bahwasanya memang ini bukan karangan manusia, ini bukan sesuatu yang kayak sihir bukan, syair bukan, ini memang dari Allah Ta'ala begitu, luar biasa. Dan Rasulullah mengetahui bahwa Raja Habasyah adalah seorang yang adil, tidak seorang pun yang terzalimi olehnya. Karena itu beliau memerintahkan kaum muslimin agar berhijrah ke sana guna menyelamatkan agama mereka dan fitnah gitu ya. Maka pada bulan Rajab, sekarang bulan Rajab ya, ini ya. Iya, bulan Rajab ya. Berarti bulan depan sudah Sya'ban. Setelahnya berarti Masya Allah, ada Ramadan sebentar lagi ya. Iya. Iya, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan begitu ya. Karena masalah bulan yang penuh keberkahan begitu. Jadi di bulan Rajab pada tahun kelima kenabian berhijrah rombongan pertama dari kalangan para sahabat menuju negeri Habasyah. Rombongan ini memang belum banyak ya, belum banyak. Hanya 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Dikepalai oleh Utsman bin Affan yang membawa serta Ruqayyah putri Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada keduanya, sesungguhnya mereka berdua adalah keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah setelah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Lot. Nabi Ibrahim juga berhijrah ya, Nabi Lot juga berhijrah. Kemudian kepergian mereka dilakukan dengan mengendap-endap pada malam yang gelap gulita. Bukan nyantai-nyantai, takut juga. Artinya bukan takut ini karena memang di hadapan mereka semuanya musuhnya begitu. Kalau nggak gitu nanti dihajar. Kemudian mengarah ke pelabuhan Syaibah. Ternyata kabar mereka sejalan dan seiring dengan itu, di mana ketika itu ada 2 buah kapal dagang yang akan bayar menuju Habasyah dan mereka pun ikut serta bersamanya. Kaum Quraisy akhirnya mengetahui hal itu lalu menelusuri jejak perjalanan kaum muslimin. Tapi tatkala mereka di pantai, kaum muslimin telah bertolak dengan aman. Dikejar tapi sudah berangkat. Karena zaman dulu kapal juga nggak banyak begitu kan. Zaman sekarang aja masih
susah ya membuka kapalnya ini. Akhirnya kaum muslimin tetap di Habasyah dan mendapatkan sebaik-baik perlindungan. Di sana dilindungi karena raja yang adil. Sudah masuk waktu Isya ya. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang hijrah ke Habasyah yang masih lanjutan. Kemudian insyaallah nanti setelah ini ada udara segar gitu ya ketika Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi ini memang kondisinya memang belum ada orang yang kuat begitu ya. Ketika itu bukan orangnya terpandang enggak, Abu Bakar terpandang, Utsman terpandang, tapi orang yang kuat begitu ya. Karena kadang-kadang memang dibutuhkan orang yang kuat gitu ya. Termasuk pemimpin juga butuh orang yang kuat gitu ya. Karena urusan itu bisa selesai juga kadang dengan orang yang seperti itu. Demikianlah tadi kisah bagaimana Rasulullah SAW diberikan ujian. Rasulullah dan para sahabatnya diberikan ujian di dalam dakwah, menyampaikan. Tidak hanya Rasulullah yang berdakwah, para sahabat juga berdakwah. Abu Bakar juga menyampaikan, sahabat-sahabatnya juga menyampaikan dakwahnya begitu ya. Sampai nanti orang-orang menyampaikan semuanya, tapi inilah mereka dihalang-halangi, mereka diusir, mereka disiksa begitu. Bahkan tidak sebentar begitu ya. Tidak setahun 2 tahun, bahkan sampai tahun ke-5 itu masih 5 tahun ya. Masya Allah biasa, ini masih dalam keadaan yang demikian gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari keimanan mereka ya. Luar biasa, memegang agama yang mereka pegangi hingga mereka mati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mematikan kita dalam keadaan muslim, dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Demikian satu dalam majlis. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.